Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa khaliqul khalqi ajma'in, wa razikuhum. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin, sallallahu alaihi wa ala ali baitihi at-tayyibin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurri al-mayamin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bi taqwallahi azza wa jalla rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan Ibu saudari, kaum muslimin dan muslimat, para alim ulama, ini mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin hadirat wal musyahidin wal musyahidat, jemaah Masjid Sa'ad Mas Tanjung Rambutan ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, kembali nikmat ini kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberi. Kita bisa melanjutkan mengaji, mudah-mudahan menambah catatan kebaikan yang akan kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita, memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita, dan mengabulkan doa, harapan dan permintaan kita. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita berharap mudah-mudahan dengan syafaat, dengan salawat kita berbahagia mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Baiklah kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, melanjutkan pembicaraan atau kajian kita melalui risalah Al-Qawaidul Arba', 4 kaedah beragama yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah, ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Seperti yang saya sebutkan di awal, sengaja kita membaca kitab-kitab beliau karena tidak sedikit orang mengatakan bahwa ini karangan, bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, beliau ini disebut dari ahli bid'ah. Tidak pernah dikenali ajaran ini di kalangan as-salaf, apalagi zaman Nabi SAW. Nah, sekarang kita buktikan dengan membaca kitabnya bahwa ternyata isinya adalah ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW, dan nukilan dari para sahabat, para ulama yang mu'tabar. Juga menepis bahwasanya beliau tidak menukil dari ulama dan sebagainya. Nanti kalau Allah masih beri kita umur panjang dan kita masih mengaji, kita bawakan kitab-kitab ulama-ulama yang di awal-awal lagi di kalangan as-salaf as-salih. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, di muqaddimah beliau sudah menyebutkan
bahwasanya ibadah itu tidak dinamakan ibadah kecuali dengan tauhid. Seperti salat tidak dinamakan salat kecuali dengan taharah, dengan bersuci. Sucinya ibadah dengan tauhid, sucinya salat dengan atau wudu atau dengan bersuci. Dan bila tauhid masuk ke dalamnya syirik, seperti masuknya hadas ke dalam salat. Salat kita tapi berhadas, otomatis batal. Demikian juga tauhid, kalau masuk unsur syirik di dalamnya, maka otomatis batal. Nah, kalau demikian ini adalah suatu hal yang sangat besar, tidak boleh dianggap main-main. Cuman katanya kalau belajar tauhid ini keras hati katanya. Iyalah, bukan. Yang keras hati itu adalah yang tidak menerima tauhid. Tapi kalau tauhid itu adalah menguatkan keyakinan, mengokohkan. Tidak bisa mengatakan yang hak batil dan batil itu hak. Jadi orang ahli tauhid tidak ada cerita nan diangku ianya neden lawan jua, tidak ada. Tapi adalah tauhid lawannya syirik, syirik lawannya tauhid. Jadi itu syirik-syirik kenek runyanya. Artinya tidak nampak no syirik, tidak. Syirik itu harus jelas. Sebagaimana tauhid juga harus bersih. Makanya ahli tauhid, ya, bagi orang-orang yang ahli syirik dianggap keras memang, atau orang-orang yang suka dekat-dekat hal-hal yang berbau syirik. Tapi bagi ahli tauhid enggak. Lihat Abu Bakar keras hatinya. Umar yang sekeras itu setelah bertauhid keras hatinya? Enggak. Setiap baca Quran menangis, dan bila dengar Al-Quran hadis langsung menerima. Awak yang keras ya, lah nangis lah orang baca Quran ke awak tak cuma nangis. Berarti yang keras itu bukan ahli tauhid, tapi ahli yang melawannya. Sahih, Nabi SAW adalah yang mengusung tauhid ini. Nah, jadi itu kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Jadi seperti hadas, bila masuk dalam solat batal, solat batal karena batal sucinya, batal wudunya. Demikian juga dengan syirik, ibarat hadas masuk ke dalam solat kita atau wudu kita. Ini tamsil yang masya Allah luar biasa. Kemudian saya melanjutkan, fa iza arabta, kalau kau sudah tahu, karena sudah diberitahunya kemarin, anna syirka iza khalatul ibadata afsadaha, bahwa syirik itu apabila bercampur dengan ibadah, apabila masuk bergaul dengan ibadah, afsadaha, dia akan merusaknya. Ya, ibaratnya ini orang baik-baik, anak remaja baik-baik, lalu dicampur dengan anak-anak yang rusak. 10 yang baik-baik lalu disuruh bergaul dengan satu orang yang rusak. Yang rusak elok atau non elok jadi buruk? Atau non buruk non elok kok jadi buruk? Dia merusak. Makanya jangan dipercaya walaupun hanya satu orang. Oh, kami 10 nya maknanya, soalnya jangan dekati. Bukan maknanya tidak, maksudnya tidak bergaul, tidak jawab salam, tidak. Tapi jangan bongok-bongok aja. Ibaratnya babaun. Awak awun 10 ya, sudah itunya busuk seorang. Kalan awun dulu ke dia pak, tidak caya wah. 9 10 punya wangi, tu seorang nan soalnya tak maafnya mau angin tu. Hilang banyak wangi sebenarnya. Jadi itu. Bagaimana juga pakaian kotor, kain, walipik kain berasiat, tu campur kain lah bapa luar saci. Awun bapa luar dah.
Berapa lu sada deh. Kan dia pak? Berapa lu sada. Yang palu adalah kain soda apa bau minyak, bau sedang goreng. Atau taklam tasawa campur. Aun deh. Ini orang minyak wangi tadi pakai pewangi lah, pakai apa nomor setrika kan pakai semprot kan laun awak sono busur cie nak cie nya naninya 10 dalam pasti babaun. Demikian juga dengan syirik itu cie nya tapi merusak. Makanya jangan dibiarkan masuk syirik-syirik itu, jangan dibiarkan masuk ya, apalagi kalau belum terbiasa. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wa afsadaha, dia akan merusak ibadah itu. Wa ahbatal amala, dan akan membatalkan seluruh amal. Masya Allah, bukan kita saja, bahkan Nabi SAW dikatakan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada para nabi sebelummu, kalau engkau berbuat syirik maka batal seluruh amalmu. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, dan kamu nanti masuk golongan orang yang merugi. Subhanallah. Ini tak bisa main-main kaum muslimin dan muslimat. Wa sara sahibuhu minal khalidina finnar, dan orang yang melakukan itu, sahibnya yang memiliki syirik itu, termasuk orang-orang yang kekal di neraka. Maka Syekh kenapa dia fokus ke masalah tauhid dan syirik? Karena itu, karena ini modal besar, dan ini dirusak oleh banyak ulama-ulama yang tersesat jalan. Ulama-ulama yang tersesat jalan. Ulama ada yang sosial kayaknya. Ada ulama sosial. Tidak cayo contoh mana? Wih, aliran sosial ada ulama. Syiah sosial tak? Ada ulama. Weh, gaya lu pada ulama wak le. Tengok saban. Kan ya? Tengok itu saban. Yang gue. Sosial tak? Sosial. Orang-orang khawarij sosial. Ada ulama. Ulama. Lain sampai kini. Mufti di salah satu negara timur, tidak negara Teluk. Tentunya. Nak apa juga? Jadi al-ibadi dari aliran khawarij al-ibadiyah, mufti di salah satu negara Teluk, mufti besar negara itu aja kan ya. Taib, orang-orang aliran wahdatul wujud, tahu wahdatul wujud tak beda ya, sodo alam ke Tuhan dah, pahamnya? Pokok sodo awak ke Tuhan, apa Tuhan dia Tuhan, apa Tuhan sodo Tuhan, kabau Tuhan, kambiang Tuhan, itu namanya wahdatul wujud. Wujud kau sodo wujud Allah, cuman pembantu manusia. Kalau di hewan betul hewan itu lewat sara. Ada ulama, ada banyak ulama. Jadi akibat ulama-ulama sesat, tentu sosial umat dah sesat umat. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka Syekh karena melihat fenomena itu, maka beliau karena yang sebagaimana dulu zaman Nabi SAW, orang-orang Quraisy, orang musyrikin Makkah, seperti yang sudah kita pelajari dalam usul Selasa kemarin, orang musyrikin di Makkah sadar tak mereka sesat? Weh, apa mereka sesat dah? Apa dah? Tu apa dah kunyit dah? Weh, orang kafir Quraisy sadar tak mereka sesat? Nggak ulang lihat izin potong dia bang. So ulang dia usul Selasa potong dia. Orang kafir Quraisy, jenis kafir Quraisy kafir gini aja. Apa yang sosial dah? Apa yang sosial dah?
La ilaha illallah. Kambing sasih masuk Islam lainnya weh. Dia dengan sodok agama tu nak masuk surga. Jadi orang Quraisy tentunya sasih itu ndak tentu dia. Nak sasih siapanya? Nak sasih Nabi. Kalau antu Nabi tu ndak sasih dikut lah dah. Fahamnya tak? Dek tagang deknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceramah di Masjidil Haram, ceramah di Makkah dengan bebas. Dek batunya Nabi itu dek salah. Ni orang Quraisy tu Nabi batu tu salah. Tu nak batu siapa? Inyo lah masuk kaji dia. Jadi nak batu siapa? Inya. Berarti sasiknya. Tak. Jadi jangan heran pula kalau seandainya sekarang ini ya toilet wak contoh Nabi, zikir contoh Nabi, tapi jen bini contoh Nabi ini tu khususnya loh ya. Zakat contoh Nabi, haji contoh Nabi, ndak mau bahasa kene juga. Soseknya orang awak tu ndak? Soseknya. Nyanan mau bari nyonya nombor tu. Kan ya? Ada ndak alasan lain kita ikut metodologi Nabi tapi tidak mengikuti pekerjaan Nabi. Masya Allah. Ancak alasan dia. Jadi wa ikutin cara Nabi tapi ndak ikutin kerja Nabi. Kenapa lah kan? Hah? Jadi cara Nabi kita ikuti tapi kerja Nabi tidak ikut. Itu cara apa? Bukankah pekerjaan Nabi itu dibangun dari caranya? Nah, tapi nya bisa deh. Apa maksudnya? Nabi SAW beribadah. Jadi salah satu metode Nabi adalah beribadah. Tapi tidak mesti beribadah contoh Nabi dah. Oh, itu kosan mau kasih. Akhirnya beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Itulah hasilnya. Jadi misalnya Nabi SAW kalau ada orang kematian, inya bertakziah, kemudiannya berdoa. Itu cara kerja Nabi tu. Faham? Awak nak mesti macam itu juga. Awak buatlah yang lain-lain. Faham ya? Jadi yang penting takziah. Kan itu. Nabi takziah, awak takziah lah. Itu metode Nabi. Tetapi cara Nabi takziah, oh enggak, ini orang Arab bawa kurmanya, awak bawa biasa. Lah itulah. Jadi bukan orang biasa-biasa. Mufti di negaranya weh, mufti, imam besar, syekh besar, grand syekh. Sadar tak dia tersesat? Enggak. Itulah yang benar menurutnya. Di antara mereka ada yang mengatakan pokoknya asal ada pendapat jangan disalahkan. Berarti bagi mereka tidak ada yang salah. Sodo buat tu. Tentu dia tidak maksudnya kau salah. Tentunya maksudnya salah. Tidak dia. Buktinya ketika tanya menurut angku dan salah buat tu. Tidak, haji salahnya. Ini tidak boleh disalahkan dia. Ada waktu itu apa paslah ada tamu dari Malaysia kan. Jadi khutbah dan khutbah itu lah salat ke rumah. Khatib tak sengaja membantai dia enggak. Kita asal ada pendapat tidak boleh disalahkan. Jangan seperti itu sesuatu Wahabi di dalam dia kan. Jangan Wahabi yang suka menyalahkan. Mantap mah khutbah. So dia sudah salat dah nak buat sunyinya sadia. Ila yakin buya dengan pun biasa wirinya. Lainnya malah kan bisa dilaksanakan lain. Menurut Buya kebenaran socik tu banyak. Tentu socik banyak malah dek ya. Asal ada pendapat berarti buat tu. Kalau menjadikan sociknya Buya.
Kalau ada ikhtilaf bertentangan, pasti salah satunya salah. Ndak mungkin kau dua buat dua. Menurut Buya dia buat dua itu salah. Kalau sabi buat dua dia adanya salah dia. Batal dia khutbah tadi. Tapi kalau sabi dan salah dah, berarti sudah menyalahkan. Jadi ini adalah kaedah syaitaniyah, kaedah syaitan. Kenapa bertentangan dengan firman Allah wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Masa satu bilang haram iya jual, sang bilang halal iya jual, enggak masuk dah. Satu bilang sunnah iya jual, satu bilang bid'ah iya jual. Enggak tiada kebenaran di dunia lah. Sodowa betul. Makanya wajar ketika ada salah seorang, mungkin pernah saya ceritakan, yaitu pemimpin besarnya di Timur Tengah, wawancara televisi nasional mereka, tapi disebarkan secara internasional, kan ada di internet dunia, wawancara televisi. Jadi dalam wawancara bilang, nahnu fi hadha sarh al-qadim, kita di lembaga yang sudah tua ini, kita tertua di dunia, lembaga pendidikan, menganut nahnu na'taqid ta'addudat al-ara' wal aqwal, ta'addudat al-ara' wal aqwal, menganut paham pluralitas berpendapat. Artinya pendapat itu tidak mesti satu, berseragam, sah, boleh berbeda pendapat. Kullu qaulin la nunkir alaihi. Pokoknya setiap ada ulama yang mengatakan kita tidak boleh menyalahkannya. La nukhatti'uhu. Madama anna hunaka qailan minal ulama, selama ada ulama yang berpendapat seperti itu. Bunyi bagus ya? Semuanya boleh disalahkan, boleh tumbuh berkembang bersama-sama. Jelas? Tiga boleh ratianya, tiga boleh rati, hitung. Langsung betul kau siaran. Betulnya presenter kalau begitu Salafi Wahabi boleh di sini buyanya. La. Tidak boleh. Loh, bukankah ada ulamanya? Bukankah ada pendapat? Baik. Ternyata enggak. Jadi pluralitas itu hanya berlaku bagi ahlul bidah, ahlul batil. Kalau ahlul haq enggak boleh. Awak mengklaim lo ahlul haq awak ya, samanya nyabu inyo je ahlul haqnya apa salah? Kan samanya sama-sama mengklaim sebagai ahlul haq, tapi kita harus buktikan. Nabi dulu juga dibilang ahlul batil oleh orang. Ini di situ mulai tadi kelangkauan jak tadi tidak panjang ikut cerita awak. Sahabat deh kaum Quraisy tidak tahu mereka sesat. Sudah itu tahunya sasek dah. Itulah keliru jadi. Berarti tentu Nabi benar lah? Enggak. Justru mereka mengklaim Nabi yang salah, Nabi yang merubah-rubah, Nabi yang berbahaya. Jadi kalau ada yang mengatakan pakai sistem dakwah jahiliyah juga hari ini banyak ustaz provokator. Nya lambutnya tapi maduang iko jo. Ikan ya. Nang koi uang tapi nak adu-adu inya. Kan ada? Itu bawa cara lambu itu bang. Awak ada uang awak dah. Nyabut awak buat tu uang salah. Kalau nya ndak tambah fitnah le, berbahaya tu. Nah, paham radikal, paham keras, ndak ada perbedaan, haus darah. Inya pe umrah tawi galak isitan. Sampai di sitan galak je. Nya Wahabi haus darah ni kan. Kalau sampai tuan-tuan pek uang haus darah, tolak galak. Seriuslah tolak galak. Pasti isu tahu je. Kan ya Pak? Apa setan le tolak galaknya? Ada negara-negara atas tu? Hah? Wahabi ndak ini? Ada negara atas? Ada tanyong dia ndak? Paspor tengok dia ndak? Iko Wahabi tu ndak Wahabi? Jadi kadang-kadang jadi yang seperti ini dah itu provokator. Masya Allah. Ada hal-hal yang kadang rahasia tapi diungkap. Ini dakwah apa namanya ini?
dai jahiliyah. Sah. Ya dulu dibatin juga. Jangan sangka tuan-tuan orang-orang Quraisy itu tidak taat beragama dulu. Taat mereka, tapi agama menurut keinginan. Akhirnya terjadilah kesyirikan karena dasarnya keinginan. Ini juga banyak seperti itu, keinginannya seperti itu. Makanya yang tidak sesuai dengan keinginan dianggap salah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, wasara sahibuhu min khalilina fin nari. Kalau kau sudah tahu itu bahwa orang-orang yang melakukan syirik batal amalnya kekal di neraka, arafta anna ahamma ma alaika. Kalau begitu kamu tahu yang paling penting, yang paling wajib engkau lakukan ma'rifatu dzalik, mengenali tauhid dan syirik itu. Ya kalau tidak tahu tu bang, seperti pernah cerita dari guru kami, ibarat singa, kalau antum tidak tahu, walaupun diberitahu tentang singa itu berbahaya, kalau tahu singa takut ada. Tapi kalau tidak pernah nengok gambar, tidak lepas sabun coba apa singa dulu. Kalau basuh takut tak? Hah? Kan tak takut dah? Kalau basuh, sabun singa itu buas, suka menerkam orang, memangsa. Cuman cara apa singa itu tu? Dan apa nengok orang ni nya, ndak apa nya. Tu ketika basuh je singa tu, takut tak? Nya ndak tahan tu orang. Kalau tengok ganteng banyak. Kan? Palo, godang, janggut panjang, kepala pinggang ramping kan, badan atletis. Kecen deh sungai, kecen kucang godang. Kucang godang main manja lo kucangnya. Dake-dake nah. Nya ndak tahan tu macam apa. Sekarang kalau umat Islam semuanya kalau dengar syirik pasti bilang zubillah. Tapi ketika dia datang ke kuburan meminta kepada orang yang sudah mati, ikut tak syirik ada jinnya. Tu apa syirik ada? Kalau ada pencipta selain Allah tiada syiriknya. Orang kafir Quraisy nak pernah nyabut itu dulu nah. Ya, orang kafir Quraisy umumnya tak menduakan Allah. Tak ada pengakuan mereka ada Tuhan selain Allah. Jelas? Terus kok dihukum mereka musyrikin? Macam ikutin dia dibuat. Yaitu meyakini sesuatu selain Allah bisa diminta kepadanya pertolongan atau bisa diharapkan menunaikan suatu harapan. Ada tak umat Islam buat cerita itu kini? Nak kena apa ya wano 50 juta pound penghasilan cik kubur situ setahun. Kalau awak kabarnya 5 goni cik kuburan keramat setahun. Goni padek tu goni padi. Tak goni kerupuk dah. Tak ada beza namanya. Goni padi goni kerupuk. Apa beda saja? Beda goni padi goni kerupuk. Nak pernah ke ladang lah. Macam apa goni padi? Bapi jamah masuk kan? Kalau ni kerupuk. Jadi hasil kubu. Mana banyak penghasilan kuburan ke awak pada penghasilan musajid? Impak rutinnya. Kalau impak ketika bangun ya iyalah kan nyoba bagi-bagi paket kan. Kadang kita pasal orang lah tengok kira numbang sudah awak nak dulu. Jadi tapi kalau kuburan masalah itu sukarela weh. Monton video kau kan dengan senang hati. Kalau kamu saji setengah hati. Abi dia pengurus petinya. Situ tidak takut abi dia buyar orang. Nah, jadi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyiral kiram, tahu mereka yang namanya syirik berbahaya. Tapi non-contoh apa syirik tu banyak mereka yang tidak mengerti, yang tidak paham. Buktinya ketika dakwah Syekh diterima di Jazirah Arab, banyak kuburan-kuburan keramat yang dirobohkan. Heboh dunia Islam, khususnya Turki, khususnya Syekh dari
Turki, karena waktu itu memang yang dominasinya adalah orang Sufi. Ya, di bawah pimpinan Muhammad Zahid Al-Kautsari, dan itu murid-muridnya banyak menebar di seluruh dunia. Akhirnya heboh mereka. Bukan mereka mengklaim bahwa itu adalah menghilangkan kuburan keramat, bukan, situs sejarah. Nah, kalau situs sejarah kan bisa minta tolong ke PBB. Paham ya? Kalau sabit masalah kuburan keramat itu internal kalian, no salah lah. Tapi kalau situs sejarah, nah, karena perserikatan bangsa-bangsa punya kepentingan untuk menjaga situs sejarah. Itulah jelas ya. Wah, no baki itu dek kubah-kubah. Saya tengok kuburan kayak awak nampak. Atau tu babina kuburan kau kini ya. Saya tengok contoh kubur di Jawa tu lah tengok. Dan ada nong godang, ada nong batu, ada nong bagedung, nawo, bakubah, tergantung piti keluarga. Kalau banyak piti, ajak tu kubur. Kan iya kan ada kuburan awak kita bangun 1 miliar ke? Umawan habis 1 miliar bangun. Nah, kuburannya 1 miliar. Dia apa? Kalau bukan karena menta'zim berlebihan tadi. Nah, yang dilakukan oleh Syekh dan murid-muridnya dan penguasa waktu itu merobohkan kuburan, perintah siapa itu? Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperintahkan dia kepada menantunya Ali bin Abi Thalib. La tajidu qabran musyriban illa wa sawaita. Tidak ada satupun kuburan yang tinggi kecuali kau ratakan. Wala qabran mabniyan illa hadamta. Tidak ada kuburan yang dibina kecuali kau runtuhkan. Lalu tampil ulama-ulama pembela bid'ah, dia bilang kalau seandainya dibina untuk orang-orang yang usyik, itu tidak apa-apa. Buktinya kuburan Nabi dibina. Itu mana mereka tuh. Memang di zaman Turki Utsmani iya dibangun kuburan Nabi di keramik oleh mereka, tapi setelah Arab Saudi dikembalikan ke asal. Dihilangkan keramik-keramik, kelambu-kelambu dihilangkan. Masa mati pakai kelambu tu. Lagipun di Arab ada nyamuk. Kalau nyamuk hidup situ dingin kedinginan, angin kepanasan. Nah, apa so nyamuk dapat tu pak? Tapi haji apa so nyamuk? Tak ada ya? Tak tahu hidup nyamuk orang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah tu buat kelambu ni. Lalu dikembalikan ke asal. Ribut orang-orang sedunia. Makanya wajarlah kalau kemarin di stage-nya orang-orang sufi berkumpul untuk membuat konferensi Ahlus Sunnah wal Jamaah sedunia tanpa melibatkan Wahabi, tidak ada yang hadir. Ya, akhirnya jadi apa, kucika doang. Jadi kucika atau kucikanya ya konferensi Ahlus Sunnah tapi isinya bid'ah. Nasallallahu salamatul afiyah. Hilang juga wong. Ini memang tak lillah lah, tapi untuk balik dendam. Jadi banyak orang yang tidak tahu syirik, walaupun namanya dia apa namanya sama yang gini. Kalau sabit ada orang bagak situ jahat nakal, ni nak tahu awak cendok puang dah. Kasan dekat awak lolok apa duduk suka minum takut awak. Takut awak. Kasannya lah mati awak. Awak tak takut lah. Begitulah. Ibaratnya syirik itu namanya di kalangan umat Islam memang auzubillah. Tapi banyak ulama-ulama yang menghiasi syirik itu dengan nama ibadah, dengan nama memuliakan wali, dengan nama ini dan itu. Syekh istighasalah namanya, acara-acara inilah namanya yang atas nama agama yang dilakukan oleh ulama usul, sehingga syirik itu tenggelam, tak diketahui oleh umat Islam, padahal mereka sedang bahaya diintai oleh kelakuan syirik itu. Mas waktu saya kita azan dulu lah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi
di antara solusi yang menawarkan untuk umroh bersama di akhir tahun, insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri, serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat, dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri, serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was-salati al-qa'imah. Baik, idzan arafta anna ahamma ma 'alaika ma'rifatu dzalik. Dengan demikian kamu tahu bahwa yang paling penting yang kamu ketahui adalah masalah itu. La'allallah yukhalisaka min hadhihi syabakah, supaya kamu diselamatkan Allah dari jaringan kesyirikan ini. Wa hiya syirku billahi allazi qala Allah taala fihi, yaitu jaringan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Allah ingatkan dalam firman-Nya, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah takkan pernah mengampuni dosa syirik. Tak akan mengampuni dosa syirik. Dah, ini kata, tidak bisa ditawar harga mati. Syirik tidak ada ampunannya. Makanya kalau ada yang mati karena syirik, tidak bisa didoakan. Tidak bisa didoakan sekalipun orang tua kita sendiri. Sekalipun orang tua kita sendiri. Nabi sendiri dilarang oleh Allah mendoakan ibundanya. Istazantu rabbi an astaghfira li ummi. Saya minta izin kepada Rabbku untuk minta ampunan untuk ibuku. Famana'ani. Allah melarangku. Wasta'zantu an azura qabraha fa'azina li. Tapi saya minta izin ziarah ke kuburannya, Allah izinkan. Ziarah ke kuburannya boleh, tapi minta ampun enggak. Apa sebab? Karena mati dalam keadaan musyrik. Ibu Latin ini kalau membawa perasaan, kalau agama membawa perasaan tu dia. Abu Talib tidak jadi masuk Islam. Abu Talib tidak jadi masuk Islam, tidak relanya meninggalkan agama ya. Bahkan dalam bahasanya caklah asalnya sama ayah sonokor kan itu buku sosek lah karena perasaan. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan, "Lau anna ad-dina bil 'atifah lama dhalla ahlul bidah aw wahidun min ahlil bidah." Kalau seandainya agama ini ikut perasaan, tidak ada satupun ahli bid'ah yang sesat. Padahal Nabi bilang kullu bid'atin dhalalah. Iya kan? Buyawa, gurawa, sana'awa, itu kan disosek.
Kan tak ada? Amak Nabi awak, ayah Nabi awak kan diselesaikan? Kan tak ada? Tapi kalau agama ini tidak mengikut perasaan, karena kalau ikut perasaan jadi alil hawa gitu. Tapi karena dalil, karena hujjah. Karena Nabi yang katakan begitu, saya minta izin ziarah kubur diizinkan. Minta izin untuk istighfar, Rabbighfirli wa li walidayya, dilarang. Kalau dilarang berarti di mana tempatnya? Mengundang polemik lagi ya. Itulah Wahabi itu. Masa ya Nabi surah orang Korea kan ya? Itu lagi Wahabi lagi yang salah. Ini Nabi yang mengatakan. Nanti ditakwil lagi perkataan Nabi. Ayah saya itu maksudnya paman saya. Uang cito itu ayah kok pindah ke apa? Paman. Apa dalil? Nah, dianggap zaman fatrah. Zaman fatrah itu tidak ada rasul. Sah? Tahim. Ada tidak orang yang hidup di zaman fatrah dihukum masuk neraka? Nabi mandang banyak. Misalnya Abdullah bin Jud'an, ini sarajin-rajinlah membantu orang, sarajin-rajinlah membantu jemaah haji. Tentu-tentunya 1000 unta setiap musim haji tumbang deknya gratis tu berbagian 1000 ekor. Wah, mau makan nek kan awak cik kambing siku kambing ni jangan, Masya Allah heboh sekampung ni sekambing enggak, ni 1000 ekor unta yang dikorbankannya. Tapi nomornya Abdullah ya, berarti orang jahiliyah tahu Allah banyak orang jahiliyah bernama Abdullah. Berarti mereka kenal agama Allah, tahu mereka Allah. Lalu kata Aisyah, ayam fa'uzalika ya Rasulullah, bermanfaat enggak itu baginya di hari kiamat nanti ya Rasulullah? Kata Nabi, la, tidak bermanfaat. Apa sebab? Mati dalam kesyirikan. Ini ada heran, banyak, bukan hanya beliau, bukan hanya dia yang mati dalam kesyirikan, yang kalau dikatakan sebagai zaman fatrah tadi. Zaman fatrah tidak otomatis masuk surga, tidak otomatis masuk surga. Pahamnya lah, zaman fatrah diuji orangnya. Kalau dalam ilmu Allah datang Rasul, dia beriman, masuk surga. Kalau dalam ilmu Allah, kalau seandainya dia datang Rasul, kufur, masuk neraka. Seperti anak orang musyrikin juga, anak-anak orang musyrikin. Jadi tidak otomatis masuk surga. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Bagi siapa yang dikehendaki. Nah, wadah pun minta ampun. Sudah itu awak juga diampuni. Ampun, harus minta ampun. Kan ya? Harus dijuluk baru. Apalagi kalau dosa kita dosa besar. Terpaksa harus ngaku kayaknya. Nangi kayaknya, memohon kepadanya. An-Nisa 19. Wa zalika bi ma'rifati arba'i qawaida zakara Allah Ta'ala bi kitabih. Yaitu dengan mengenali 4 kaedah yang Allah sebutkan di dalam kitabnya. 4 kaedah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Sekali lagi, beliau mengambil kaedah itu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quranul Karim, bukan dari keinginan atau ijtihad pribadi beliau. Setiap kaedah akan dihiasi dengan ayat-ayat Al-Quran. Misalnya kaedah pertama, kau ketahui bahwa orang kafir yang diperangi Nabi itu meyakini Allah pencipta. Lalu apa ayatnya dia sebutkan. Kaedah kedua, mereka mengatakan kami berdoa kepada selain Allah itu bukan karena meyakini mereka yang mencipta mengabulkan, tidak, tapi sekedar perantara. Mana dalilnya?
Al-Quran. Al-Quran, kemudian nanti diikuti dengan hadis. Nah, kemudian kaidah ketiga, Nabi SAW ketika datang orang dalam keadaan bercerai-berai dalam beragama. Ada yang menyembah malaikat, ada yang menyembah nabi, ada yang menyembah orang saleh. Kita hari ini dalam beragama bercerai-berai aja enggak? Iya, tidak dong. Sampai tahu buat musaji ke dia? Kan ada? Ada orang Islam menghalangi buat musaji. Islam tu enggak? Hah? Karena dulu seorang bupati dulu kan ada Pak Camat di kampung, di kampung musaji dia. Tu dia pun dapat dah langsung. Wang yang Islam yang nyinya. Orang buat gereja ndak atau ontok yang situ nyinya. Ndak cukup syarat nanya. Kau orang buat musaji cukup syarat. Wang tagang nyinya. Yang Islam lainnya paknya ndak ada nya oleh desanya. Telepon oleh desa. Camat paknya. Ya, memang di dunia boh kalau lah salah tu. Di dunia boh lah salah pasti saling menyalahkan. Nyeladon tukang hukum di hati. Jadi kan dia cuma masuk di hati aja kan. Nanti di akhirat macam itu tisuk nawang dulu. Mau samu kini nak gaung buat saji. Tusuk dulu di hadapan Allah. Dia ndak deh yang dah boya si hanu mampatuan masjid dirornya namanya kan. Kan ya? Ndak abid ang baca ayat ni surat Taubah masjid diror tu apa nya. Iya tianya tapi waktu itu nangko dia sonsong nampak patuarnya. Sonsong dia nangkonya nya. Kadang belok ada amplop dia lainnya. Amo boyanya bu itu nya bayi sejutanya nya kan. Hanya terkenal jangan dai sejuta rupiah. Orang dai sejuta umatnya dai sejuta rupiah. Auzubillah. Hanya karena besok di akhirat akan bercerai-berai. Kenapa? Menentang agama Allah, rumah Allah antum larang. Ndaknya musaji adonya nya. Boleh ngaji situ ndak? Ini sudah tahu gang ngaji, tahsinnya ndak boleh orang. Jelopenya tahsin si kobeko dia buat musaji dia nya. Kosan definisi mau buat musaji itu kalau amai musaji dakwah berarti mau buat musaji. Makanya ketika nak diambil dah ambil lah. Sudah itu kosong saja ni isan mesi dia lah. Nya kalau amai nomornya mau buat musaji. Sudah itu caklah kosong musaji. Yang penting jangan ada orang ngaji. Wa man azlamu mimman mana'a masajidallah izkara fiha ismuhu sa'a fi kharabiha. Jadi kita saya pastikan orang-orang yang menghalang-halangi itu nanti di akhirat akan berkelahi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa salang kecuali memang yang dilarang itu benar-benar seperti yang ada dalam Al-Qur'an, kufran, diraran wa kufran, kemudian wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraballaha wa rasulah. Pertama memang dasarnya kekufuran. Karena Masjid Dirar dulu dibangun oleh orang Nasrani, Abu Amir Ar-Rahib. Atas perintah dia dibangun oleh kaum munafikin di Madinah. Yang membangun munafik pimpronya uang Nasrani. Pendukung orang Yahudi. Paham? Yang kedua, tujuannya adalah kufran. Pertama untuk memberi mudarat kepada jemaah yang di Kuba. Nah, mereka berselisih antara mereka sendiri. Mau kau kira salat abang munafik sur. Ang munafiknya kan bantah jadi umat Islam gara-gara mereka. Itu namanya idziraran. Yang kedua wa kufran. Dasarnya kekufuran, ingin merusak Nabi dan para sahabat. Kemudian wa tafriqan bainal mu'minin, untuk mencerai-beraikan kekuatan orang beriman. Kemudian wa irsadan liman haramallah, tempat bersembunyinya orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul. Kini orang bangun itu karena itu enggak. Pertama karena supaya masjid itu tutup, bukan. Kemudian karena untuk mencerai-beraikan orang beriman, enggak. Karena siapapun boleh sholat di situ. Kenapa dibangun? Karena di masjid yang antum bilang dekat itu enggak boleh ngaji.
Seperti dulu Nabi tidak boleh ngaji di Masjidil Haram. Pengurusnya siapa? Pak Haji. Pengurus Masjidil Haram dulu siapa? Haji Abu Lahab, Haji Abu Jahal. Dia mengatakan Nabi itu salah, sehingga tidak boleh mengaji di Masjidil Haram. Tidak, Masjidil Haram tidak boleh ngaji. Lah hijrah ke Madinah pun di rorongnya juga. Dah hijrah Nabi ke Madinah tadi di rorongnya juga. Sudahlah, di masjid tak boleh ngaji, sudah itu tak boleh bangun masjid. Ngaji di rumah lah kono fitnah lah baik ngaji buat terompa masuk adanya kan lah kono elok akhirnya makanya bangun masjid. Karena apa? Karena masjid yang dibangun ini siapapun boleh hadir di situ, tapi yang ngaji mesti yang berilmu. Nah, kalau di situ yang berilmu tidak boleh dah, yang berilmu boleh. Yang berilmu atau yang tidak sama kajinya tidak boleh. Katanya masjid milik bersama. Contoh tadi itu di sini boleh semua aliran boleh berkembang. Kita menganut pluralitas berpendapat, tidak boleh saling menyalahkan. Nah, kalau gitu Wahabi boleh tidak? Oh tidak boleh. Jadi masjid ini milik pemerintah untuk bersama. Semua boleh ngaji kecuali Wahabi. Berarti Wahabi tidak rakyat pemerintah. Oh mereka kan sesat. Sesat itu dibuktikan. Di mana sesatnya? MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa bukan aliran sesat. Karena 10 ciri khas aliran sesat tak satu pun bisa diterapkan pada yang mereka hukum sebagai aliran sesat. Kalau ada yang menyesatkan berarti dia sendiri yang sesat. Karena menyesat orang yang tidak sesat biasanya adalah orang tersesat. Oh kami banyak, ini memang kalau banyak sosial enggak. Nah, baca ayat itu sodo, sebagian manusia tidak berilmu, kebanyakan manusia tidak paham, kebanyakan manusia tidak beriman. Kebanyakan manusia la yafqahun. Berarti sebagian besar itu rata-rata. Kemudian mana mungkin kalau alul haq mayoritas di zaman kini. Contohnya kebanyakan umat Islam belajar agama dengan baik atau enggak? Serius kok? Kebanyakan umat Islam mengaji enggak? Kau dah nak absen enggak apa? Ngaji serius. Motu awak sekali sebulan kan ya apa persennya? Berapa persen ya sih? Setengah persen? Semua 10%? Lah banyak tuh ji. Kalau lah 50% nak luar biasa tuh. 0,00 sekian persen. Kan dia? Itu di mana lo letaknya mayoritas benar? Nya kebanyakan tidak belajar. Kadang-kadang sebagian guru remaja dulu waktu kuliah masuk di awal semester, kemudian ikut ujian di akhir semester. Anjir ulama godang lo pulang. Ada itu mah. Nah, udah. Kecuali yang memang doamu bahasa elo di depan ulama di majlis-majlis. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu maka yang mengatakan bahwasanya ini karangan beliau nanti kita buktikan bahwa beliau tidak mengarang. Oh mereka mungkin beliau salah paham nih Al-Quran. Masya Allah ini kadang-kadang berlawang Indonesia bahasa Arab udah Arab gila. Memang lucu loh kadang saya entah dek lupa atau tidak ngerti. Wahabi udah ada pada bahasa Arab dunia. Nya dong, dia guru ten di Timur Tengah ten. Wahabi nak pandai bahasa Arab. Tu dong, ni nya bahasa Arab tu dong. Lah ulama Wahabi bahasa Arab di jauh bezo leh. Sama baca Qurannya lah bezo mat. Sama baca Qurannya lah bezo. Kan ya? Jadi itu sampai. Jadi dituai lah dia awak. Mau Wahabi tak pandai bahasa Arab. Jadi senjatanya selalu fitnah, bukan dengan prestasi dan hujjah. Kalau kita tidak, semboyan kita siap salah, salahkan aja.
tak masalah. Nyawa kalau lebat tu tak awak takut di salang. Nanti takut kena salang biasa. Nanti simpiu. Weh, jangan tulang dan weh dan simpiu kan nyinya kan. Tapi kalau kau tahu gak takut kena tulang. Tak takut kena tulang. Nah, makanya mohon maaf ya, kita yang disebut oleh mereka itu dengan Wahabi ini, insya Allah tidak takut salah. Maksudnya tidak takut disalahkan. Salahkan aja. Kalau memang tuan-tuan benar, tapi dengan dalil ya, bukan dengan intimidasi, bukan provokasi, dengan dalil, bukan tekanan massa, ya, bukan intimidasi. Kami banyaknya, bukan itu. Buat dalil kami. Misalnya peziarah ke kuburan Nabi Hud kan, itu sunnah Nabi. Bukan mai dalil. Ya dalil jauh. Nabi masuk pada malam Mi'raj sehingga di kuburan Nabi Musa nya. Tu di bonam ke kuburan Nabi Musa sudah itu. Itu dalil tu. Jadi Nabi ketika malam Mi'raj mampir di kuburan Nabi Musa. Nabi Musa waktu itu sedang salat dalam kuburnya. Maksudnya dalam barzakh. Taib. Lalu mereka mengambil, berarti kalau Nabi aja ziarah kuburan Nabi Musa ketika Mi'raj, kan jauh datang di Mekah tu, maka kita ikuti pula karena sunnah Nabi. Pertanyaannya, di boleh Nabi nak lupa ziarah atau suruh dia esok ya jangan lupa ziarah kuburan Nabi Musa? Ada suruh dia? Tak. Bahkan tunjuknya tampil tak ada lah. Nampak tak? Ditunjuknya dan Nabi tampil tak ada. Kalau perlu ziarah tak ada tunjuk, tampil ada. Cik berkemuanya dari Masjid Al-Aqsa tu berlangkah, kalian 2 langkah ke arah timur atau ke arah barat, di situ tu kubur Nabi Musa runinya. Anak dia anjak buat bangunan, buat keramiknya kan ya. Kalau berlalu kan tak. Nabi hanya menceritakan saya lewat di kuburan Nabi Musa. Kalau itu artinya perintah, samanya Nabi kan juga lewat di neraka ya. Kan dia peringatkan neraka tu sama jarati, berarti faedahnya awak suruh pegang neraka. Jadi dalil benar, tapi pengambilan dalil tidak benar. Ada itu yang terbanyak terjadi pada orang-orang ahli bid'ah itu. Makanya pertemuan mereka asal ada dalil jangan salang. Nya dalil manulah salah pasang. Selalu awak pakai dek kawan tu tak salang. Salah, awak tak boleh saling menyalahkan ya, pakailah selalu awak dah. Selalu awak lapang ni, selalunya sampai dia awak. Nak lapang bisa pakai awak, tak pakai jadi dah. Tak, yang salah tetap salah. Yang tak boleh itu adalah menyalah-nyalah. Dia tak boleh. Nah, tapi kalau menyatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, itu perintah ilahi, perintah Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh baperan, tidak boleh main perasaan. Salah awak tahu idenya. Ni memang tapi dia haji salah sodor. Kan ya? Ibarat ujian, nan lain batu-batu sodor tiba dia angku apa dia salah sodor. Termasuk nilai sia. Kan ya? Nan lain batu tiba dia angku salah aja. Ada lagi tu salah kalau nuwe kan sama salah tu. Nan dak nuwe hijau. Nandak nuwe batu kan, nan tapi kan nuwe kan salah sodo. Ponanya kejadian tu. Jadi diikuti non salah ya. Apa dia sebab nyole pintar cara. Cuman kodok ndak hadir. Adi tu non salah tu dia. Akhirnya sia labius wawo. Antu wanginya malah. Apa dia sia? Kuahnya tak buka. Kami nuwe kesian nuwe. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kadang-kadang salah itu lahir karena manuwe salah. Oleh sebab itu agama itu jangan asal nuwe. Bahkan dilarang nuwe kecuali dengan ilmu. Pastikan benarnya. Tapi kalau nuwe ke Nabi, iya. Kalau nuwe ke Nabi, Nabi tidak ada salah. Tapi kalau nuwe ke buaya, jen. Karena buaya banyak salah. Jalurnya kalau nuwe ke Nabi wajib. Kalau nuwe ke buaya, tengok dulu. Kalau boleh sama je Nabi buat boh, kalau enggak buat tinggal. Mohon maaf, itu bukan berarti kita durhaka sama buaya, tidak.
justru itulah yang akan meringankan beban buaya nanti di akhirat. Ya, semakin banyak orang yang tersesat mengikutinya, semakin berat bebannya nanti di akhirat. Nah, sekarang kita sudah tahu dia mohon maaf, dia sawit sosek lah, tersalah ya. Karena ilmunya hanya sampai di situ. Karena kita tidak mungkin berilmu kalau tidak diberitahu. Sah? Karena ilmunya barangkali sampai di situ, kita katakan semoga Allah mengampuninya. Makanya setiap kita berdoa, doakan guru kita itu. Karena itu yang baru mereka dapatkan. Besok supaya kita, kalau ternyata ada lagi lebih hebat murid kita dari kita, dia salah buaya rasman dolusannya. Semoga Allah memaafkan. Makanya sejak kini saya katakan, seperti kata Imam Syafi'i, saya siap disalahkan, tapi dengan dalil. Ya, dengan dalil. Bukan dengan, kalau hanya dengan ini, ya banyak orang asal kritik dia nya. Kecenderung tentu, tidak tentu tu dia dah. Ketika bicara tentang Ar-Rahman Al-Istawa, di hatinya ya, dah habisnya makna istawa tu banyak dah bahasa Arab ni. Bukan dia tak tentu, tak perlu sabun, tak asui je, cik je macam jangan itu dah. Fahamnya? Banyak bahan tu istilahnya buat bakwan, ya. So, banyak bahan lagi dapur tapi tak bahan bakwan dah. So, jangan sabun je lah. Ni orang kurangkan bahan bakwannya. Tu madu bahan bakwan tu. Ya, do madu sono tak sabun dia nya. Kan ya. Sudah itu gula masuk je. Kan tak je lah. Walaupun itu bahan. Iya je tak masalah dah. Bahan makanan tapi tidak berguna untuk membuat bahan ini. Fahamnya? Jadi kalimat istawa banyak arti ya. Tapi kalau dimaknai dengan Ar-Rahman Al-Istawa tak acik je matching kecuali makna ala warzafa. Makanya tidak sabun itu lah. Ketika potong viral lah masalah apa mana? Masalah feodalisme di pondok kan. Itu disabulin yang kosong Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa boleh orang-orang yang dihormati, yang ditakzim, boleh dicium tangannya, bahkan boleh cium kakinya. Taib. Lalu dibawakan dalil. Bukan tidak tahu kita, cuman masalahnya setelah kita lihat Syekh Ibnu Utsaimin sendiri amonya dicium kaki dia muih enggak, kalau ada dicium tangan dia muih enggak, berarti hanya sekedar boleh tapi bukan dibiasakan. Pahamnya bang dulu nya, tapi tidak contoh makan dan minum kiri. Makan dan minum kiri bagi mengatakan hanya makruh. Kalau ada yang minum kiri, berdosa dia? Berdosa? Enggak. Lalu kalau begitu karena Nabi misalnya, atau karena boleh minum kiri, akhirnya itu yang kita biasakan? Enggak. Karena ada adab yang lebih tinggi daripada itu, daripada mencium kaki, mencium tangan. Pahamnya enggak? Nah, ya paham nampak. Contoh lain. Cakot mana dulu? Apa tadi? Mencium tangan ya, cium kaki. Hadis tentang itu, wallahu alam, ada 3 atau 2 dan 1 kejadian. Itu hadisnya semuanya lemah. Walaupun dihasankan oleh sebagian, tapi kalau di kajian hadis beneran, makanya hadisnya lemah. Antum bilanglah alim lah antum pada Ibnu Hajar ya, enggak. Dan tidak lebih alim dari Ibnu Hajar, tapi ada ulama yang sebelumnya yang lebih alim dari Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Bukan kita tidak tahu, jelas ya. Tapi apakah sahabat nyebulionya ya, tapi apakah sahabat cium tangan Nabi tahu? Tidak. Apakah sahabat cium kaki tahu Nabi? Tidak. Jelas ya. Lalu dia pula dengan kejadian Imam Muslim ketika bertemu dengan Imam Al-Bukhari. Wahai Imam, biarkan saya mencium kedua kakimu. Taib, apakah benar Muslim melakukannya? Atau hanya sekedar mengatakan, izinkan saya mencium kedua kakimu? Yang kedua, apakah setiap bertemu Imam Muslim dan Imam Bukhari nyendak sekali suara? Kan kata ulama, kalau salah Imam Az-Zahabi mengatakan, laulal Bukhari ma ja'a Muslim wala rah.
Kalau bukan karena Al-Bukhari, Muslim tidak jadi apa-apa. Berarti kalau ada uswah, apakah setiap bertemu Muslim dengan Al-Bukhari dicium kaki dia? Woi, enggak. Berarti bukan sesuatu yang harus dibudayakan, karena itu bukan yang dianjurkan. Buang ayu toga boleh atau enggak? Buang ayu nak be? Dia BAK, buang air kecil sambil toga boleh enggak? Tapi apakah itu yang dianjurkan? Enggak. Nabi pernah buang air kecil berdiri? Ada. Cuman apakah itu selalu dilakukan Nabi? Enggak. Ini pun sama dengan ini. Boleh, boleh. Tetapi jangan dibiasakan. Yang membolehkan punya dengan syarat. Jangan yang pertama yang dicium kakinya jangan suka ben kaki dia itu. Itu sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Nah, kini dia lakukan. Batampang nak main kaki tu. Woi. Batampang nak main kaki ke santri tu. Batampang kan tangan kalau nak cium apa betul lah kayak gakar yang apa rugela. Jadi makanya kalau ada nanti santri saya, mahasiswa saya menyalimi saya, cium tangan saya, kalau mereka cium ya enggak sangat amun kan enggak basuh lah. Kalau tanyong dia beli cium tangan saya jen. Tapi ketika mereka kan langsung aja di elo tangan awak enggak kelebih tun puan Allah doang sakit lah. Pahamnya enggak? Jadi kadang-kadang kondisi tertentu karena mereka ingin memuliakan maka kita tidak larang. Karena masalahnya ada yang membolehkan berdasarkan hadis-hadis yang tadi disebutkan, walaupun ana cenderung kepada pendapat yang mendhaifkannya. Itu kata tu dulu dia asal tak sesuai pendapat dhaif hadis dia. Itulah bahaya. Buktikan hadis itu sahih. Buktikan hadis sahih. Karena dalam riwayatnya ada Abdullah bin Salimah, dia itu adalah majhul. Majhul yang mengetahui hadisnya dhaif. Tolong sahihkan dek tuan-tuan dengan cara apapun. Kan itu ilmu dia. Kalau ada yang lebih tinggi silakan. Oh enggak, dia sebutkan oleh Ibnu Hibban dalam As-Siqat. Maka saya jawab, Abdurrahman bin Yahya Al-Muallimi menyebutkan dalam At-Tankil bahwa rawi yang disebutkan oleh Ibnu Hibban As-Siqat terbagi 5. Dan yang ini bagian yang kelima atau bagian yang keempat yang tidak muktamad, yang tidak diterima riwayatnya. Itu yang aku tahu. Itu ilmu saya. Kalau antum tahu ilmu yang lebih hebat, silahkan betulkan apa yang saya katakan. Jelas? Siap? Siap? Siap salah. Karena lupa bang, siap salah. Karena dari awal saya bilang siap salah. Nah, tidak ada masalah, tidak akan jatuh kita karena siap salah. Siap salah. Salahkan aja, tidak ada masalah. Cuman jangan mencari-cari kesempatan untuk merendahkan. Kenapa tuh orang yang nak merendahkan dengan orang yang nak memberikan masukan? Tidak apa-apa, rendahkan aja lah, tidak masalah. Awak siap juga jadi orang rendahnya. Sah? Siap juga jadi orang rendah, tidak ada masalah. Karena kalau Allah yang mengangkat, mati-mati aja menjatuhkan, tidak juga. Makanya sekali lagi saya katakan, kita jadikan al-haq itu sebagai bendera yang harus kita angkat tinggi-tinggi. Tapi barangkali demikian dulu kaji kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Rasa-rasanya tidak ada pertanyaan karena lebih dari jelas. Sah? Lebih dari jelas. Jadi sekali lagi, ada hal yang boleh tapi bukan dianjurkan. Nah, yang dilaksanakan adalah yang dianjurkan. Sederhana saja. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, kita berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri serta pemilik di dua tanah suci Makkah dan Madinah.
Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ingin liburan Anda bermakna, bermanfaat, dan mendatangkan pahala, maka umrah dengan PT Risalah Bina Insani adalah solusi di antara solusi yang menawarkan untuk umrah bersama di akhir tahun. Insya Allah di bawah bimbingan saya sendiri, itu berangkat di tanggal 24 Desember insya Allah, sambil menikmati liburan akhir tahun bersama keluarga, anak dan istri, serta pemilih di dua tanah suci Makkah dan Madinah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik, memberikan kemudahan bagi kita, mudah-mudahan kita bisa bersama meraih pahala dan meraih bahagia di liburan akhir tahun ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.